Bayangin begini Pak Bu, Anda datang ke ATM seperti biasa, kartu dimasukkan, PIN ditekan, tangan sudah hafal tombolnya, bahkan mungkin Anda bisa melakukannya hampir tanpa berpikir karena sudah terlalu sering. Tapi detik berikutnya, layar ATM justru menolak transaksi Anda, bukan karena saldo habis, bukan karena kartu rusak, bukan karena mesin sedang error, tapi karena ada aturan baru yang mulai berlaku, dan aturan itu bisa langsung memengaruhi cara Anda mengambil uang JHT, uang pensiun, atau tabungan yang selama ini Anda anggap aman. Nah, ini yang bikin saya harus bicara terus terang hari ini. Kalau Anda berusia 60 tahun ke atas, atau Anda punya orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, atau tetangga lansia yang masih rutin ambil uang lewat ATM, video ini bukan sekadar informasi lewat. Ini bisa jadi peringatan penting yang menentukan apakah mereka tetap tenang atau malah panik saat butuh uang mendadak. Jadi tolong dengarkan sampai habis, jangan buru-buru pindah karena yang akan kita bahas ini bukan hal kecil. Mulai 1 April, ada perubahan yang disebut-sebut akan berdampak langsung pada para nasabah lansia di Indonesia, terutama dalam urusan penarikan uang tunai lewat ATM. Dan masalahnya, banyak orang belum benar-benar paham apa yang berubah, seberapa besar dampaknya, dan apa yang harus dilakukan supaya tidak kena masalah di saat yang paling genting. Coba kita masuk pelan-pelan. Selama bertahun-tahun, banyak lansia di Indonesia mengandalkan ATM sebagai cara paling mudah untuk mengambil uang. Itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi rutinitas. Ada yang setiap awal bulan ambil uang pensiun, ada yang ambil sebagian untuk belanja harian, ada yang ambil untuk biaya berobat, ada juga yang ambil untuk membantu anak atau cucu. Intinya, ATM itu bukan barang asing, justru karena terlalu akrab, banyak orang merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Mereka berdiri di depan mesin itu dengan rasa aman, karena merasa sudah tahu caranya, sudah paham alurnya, dan tidak pernah ada masalah berarti. Tapi yang sering tidak disadari adalah sistem bisa berubah diam-diam, dan ketika sistem berubah, kebiasaan lama yang tadinya aman bisa tiba-tiba dianggap berisiko. Itu sebabnya sekarang kita harus mulai melihat ATM bukan cuma sebagai mesin pengambil uang, tapi sebagai bagian dari sistem keuangan yang makin ketat, makin digital, dan makin sensitif terhadap pola transaksi tertentu, khususnya untuk nasabah yang dikategorikan rentan. Yang jadi perhatian sekarang adalah adanya kebijakan baru yang dikaitkan dengan perlindungan nasabah lanjut usia. Disebutkan bahwa mulai 1 April, pemerintah bersama otoritas keuangan dan lembaga perbankan akan menerapkan langkah-langkah tambahan yang secara khusus menyasar perlindungan bagi nasabah berusia 60 tahun ke atas. Latar belakangnya disebut cukup serius. Selama ini kasus penipuan keuangan terhadap lansia terus meningkat. Banyak pelaku memanfaatkan kondisi orang tua yang mungkin tidak terlalu akrab dengan pola penipuan modern atau yang cenderung panik saat menerima telepon mengatasnamakan bank, polisi, atau lembaga resmi. Belum lagi kasus penarikan tunai ilegal yang dilakukan atas nama orang tua yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ada juga kekhawatiran bahwa sistem verifikasi identitas di mesin ATM konvensional selama ini terlalu longgar dan punya celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi dari sudut pandang pembuat kebijakan, langkah baru ini dianggap sebagai perlindungan. Tapi dari sudut pandang orang yang akan menjalani dampaknya, terutama para lansia sendiri, perubahan ini bisa terasa mengejutkan, membingungkan, bahkan menyebalkan kalau tidak dijelaskan dengan baik. Dan disinilah letak masalahnya. Banyak perubahan aturan itu baru terasa saat orang sudah berhadapan langsung dengan situasi nyata. Misalnya begini, seorang pensiunan datang ke ATM untuk menarik uang seperti biasa. Nominal yang diambil mungkin memang agak besar karena sekalian untuk kebutuhan seminggu, bayar obat, atau menyiapkan biaya rumah tangga. Tapi sistem mendeteksi transaksi itu sebagai pola yang tidak biasa. Akhirnya transaksi ditahan, ditolak, atau diminta verifikasi tambahan. Nah, untuk orang yang lebih muda dan terbiasa dengan sistem digital, mungkin ini masih bisa dianggap repot sedikit lalu selesai. Tapi untuk lansia, situasi seperti ini bisa memicu kepanikan, apalagi kalau terjadi di tempat umum saat sendirian atau saat kebetulan sedang butuh uang cepat. Bisa bayangin rasanya? Uang itu milik sendiri, kebutuhan sedang mendesak, tapi akses tiba-tiba terhambat hanya karena ada prosedur baru yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Makanya kita perlu memahami dengan jernih apa yang sebenarnya dimaksud dengan aturan baru ini.
Salah satu poin penting yang ramai dibicarakan adalah soal pengetatan batas penarikan tunai harian melalui ATM untuk nasabah berusia 60 tahun ke atas. Ini bukan berarti uang mereka dikurangi, bukan berarti rekening dibekukan, bukan berarti hak mereka diambil, tapi cara mengakses uang itu akan berubah. Disebutkan bahwa penarikan tunai dalam jumlah tertentu, terutama jika dianggap besar atau tidak biasa, bisa memicu proses verifikasi tambahan. Nah, proses verifikasi ini bisa berbentuk macam-macam. Bisa berupa konfirmasi ke nomor telepon yang terdaftar, bisa berupa permintaan datang ke cabang untuk verifikasi biometrik. Bahkan dalam kondisi tertentu, transaksi bisa ditangguhkan sementara sambil menunggu konfirmasi dari orang yang telah didaftarkan sebagai kontak darurat atau wali keuangan. Di atas kertas, ini mungkin terlihat seperti sistem pengaman. Tapi di dunia nyata, kalau seseorang belum siap, belum update data, atau belum paham prosedurnya, hal ini bisa berubah jadi hambatan yang sangat merepotkan. Sekarang bayangkan kalau yang mengalami ini adalah orang tua yang selama ini hidup mandiri dan terbiasa mengurus semuanya sendiri. Mereka datang ke ATM dengan keyakinan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba mesin menolak transaksi atau sistem meminta verifikasi tambahan yang mereka tidak mengerti. Rasanya pasti tidak enak, dan disinilah kita perlu jujur membahas satu hal yang sering diabaikan, yaitu soal martabat. Kita ini sedang bicara tentang generasi yang sudah bekerja puluhan tahun, sudah menabung, sudah membesarkan anak, sudah membangun rumah tangga, dan sudah melewati masa-masa sulit dalam hidup. Sekarang ketika mereka masuk usia lanjut, jangan sampai sistem yang katanya melindungi, justru membuat mereka merasa diragukan, dipersulit, atau diperlakukan seperti tidak mampu mengurus uang sendiri. Itu sebabnya penting sekali untuk melihat aturan ini dengan dua mata sekaligus. Satu mata melihat niat baiknya bahwa sistem ingin melindungi, satu mata lagi melihat realitasnya bahwa pelaksanaan yang buruk bisa terasa merendahkan kalau tidak dilakukan dengan penuh rasa hormat. Walaupun begitu, kita juga harus jujur bahwa alasan di balik kebijakan ini bukan muncul dari ruang kosong. Penipuan terhadap lansia memang makin canggih. Pelaku kejahatan paham betul bahwa orang tua sering jadi sasaran empuk bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem lama tidak dirancang dengan serius untuk mengantisipasi kerentanan mereka. Pelaku tahu kapan harus menciptakan rasa panik. Mereka tahu bagaimana cara berbicara dengan nada resmi. Mereka tahu kapan harus mengaku dari bank, kapan harus mengaku dari polisi, kapan harus membuat korban merasa bahwa rekeningnya dalam bahaya. Begitu korban panik, mereka mulai meminta informasi sensitif. Disinilah bencana terjadi. Jadi, kalau kita melihat dari sisi keluarga yang pernah menyaksikan orang tuanya ditipu habis-habisan, tentu adanya lapisan verifikasi tambahan bisa terasa melegakan. Karena setidaknya sekarang ada rem, ada pengaman, ada sesuatu yang menahan transaksi sebelum uang berpindah ke tangan yang salah. Tapi apapun alasannya, satu hal yang tidak bisa ditawar adalah soal tanggal. Perubahan ini disebut mulai berlaku 1 April. Artinya, waktu persiapan tidak banyak. Dan persiapan yang dibutuhkan bukan cuma sekadar tahu ada aturan baru. Bukan cukup dengan dengar sekilas dari tetangga lalu merasa sudah aman. Persiapan yang sesungguhnya adalah memastikan semua data di bank sudah benar, lengkap, dan aktif. Karena di bawah sistem baru seperti ini, detail kecil bisa berubah menjadi hal besar. Nomor telepon lama yang sudah tidak aktif bisa membuat verifikasi gagal. Alamat yang belum diperbarui bisa bikin notifikasi tidak sampai. Data identitas yang tidak sinkron bisa membuat proses penarikan jadi tersendat. Sesuatu yang selama ini dianggap sepele, tiba-tiba bisa menjadi penghalang utama saat seseorang sedang butuh mengakses uangnya sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Langkah pertama yang paling dasar adalah datang ke cabang bank terdekat dan minta petugas memeriksa seluruh data Anda. Pastikan nomor KTP yang tercatat masih benar. Pastikan alamat rumah sesuai dengan tempat tinggal sekarang. Pastikan nomor telepon yang terdaftar adalah nomor yang benar-benar aktif, bisa menerima SMS, dan selalu dibawa sehari-hari. Jangan cuma mengandalkan ingatan bahwa dulu sudah pernah daftar. Karena banyak orang yang mendaftarkan nomor bertahun-tahun lalu nomor itu sudah mati, hilang, atau dipakai orang lain. Di bawah aturan baru yang mengandalkan verifikasi lewat data terdaftar, kesalahan seperti ini bisa berakibat fatal. Verifikasi tidak masuk, transaksi tertahan, dan orang yang sebenarnya tidak salah apa-apa malah dibuat bingung. Selain itu, kalau ada email yang tercatat di bank, pastikan email itu juga masih bisa diakses.
Memang tidak semua lansia terbiasa menggunakan email, tapi beberapa sistem bank modern mengandalkan pengiriman pemberitahuan lewat email selain SMS. Jadi jangan anggap itu tidak penting. Semakin lengkap dan semakin akurat data Anda, semakin kecil kemungkinan Anda mengalami hambatan saat sistem baru mulai berjalan. Ini kelihatannya remeh, tapi justru hal-hal remeh seperti inilah yang sering jadi penyebab utama masalah besar. Langkah berikutnya adalah memahami batas transaksi Anda. Ini penting sekali. Jangan sampai Anda baru sadar ada batasan baru saat sudah berdiri di depan ATM. Setiap bank mungkin punya ambang yang sedikit berbeda, tapi secara umum disebutkan bahwa penarikan tunai harian di atas jumlah tertentu, misalnya di atas 5 juta untuk nasabah usia 60 tahun ke atas, bisa memicu verifikasi tambahan. Sekali lagi, ini bukan berarti Anda dilarang mengambil uang sendiri, tapi sistem akan lebih sensitif terhadap nominal yang dianggap besar atau pola transaksi yang tidak biasa. Kalau selama ini Anda terbiasa menarik uang dalam jumlah besar sekaligus, mungkin sekarang saatnya mempertimbangkan pola yang lebih aman. Misalnya membagi penarikan menjadi nominal lebih kecil, atau melakukan transaksi pada waktu yang lebih terencana. Bukan karena Anda harus tunduk pada ketakutan, tapi karena Anda memahami medan yang sekarang berubah. Di zaman sekarang, strategi kecil seperti ini bisa membantu Anda tetap punya kendali dan menghindari kejutan yang tidak perlu. Lalu ada hal lain yang tidak kalah penting, terutama untuk lansia yang tinggal sendiri atau jauh dari keluarga, yaitu soal penunjukan kontak darurat atau wali keuangan. Nah, banyak orang langsung salah paham ketika mendengar istilah ini. Mereka mengira kalau menunjuk kontak darurat berarti menyerahkan kuasa penuh keuangan kepada orang lain. Padahal tidak begitu. Kontak darurat itu pada dasarnya adalah orang yang bisa dihubungi bank jika ada transaksi mencurigakan atau situasi yang membutuhkan konfirmasi tambahan. Orang ini bisa anak, bisa keponakan, bisa saudara, bisa teman dekat, asalkan benar-benar dipercaya. Yang penting, namanya didaftarkan resmi di bank. Bukan cuma disebut lisan, bukan cuma dibilang, kalau apa-apa hubungi anak saya ya. Tidak. Dalam sistem formal, semua harus tercatat. Dan justru pencatatan inilah yang nanti bisa membantu ketika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di rekening Anda. Kalau Anda tinggal sendiri, langkah ini sangat penting. Karena dalam praktiknya, orang yang hidup sendiri lebih rentan mengalami kebingungan saat menghadapi notifikasi mendadak, telepon mencurigakan, atau penundaan transaksi. Dengan adanya kontak darurat resmi, bank punya jalur konfirmasi tambahan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan kabarnya, proses pendaftaran seperti ini biasanya bisa dilakukan di cabang dan tidak memakan waktu terlalu lama, sekitar 30 menit. Jadi kalau memang diperlukan, lebih baik dilakukan sekarang daripada menyesal nanti. Berikutnya, kita juga harus bicara soal kartu ATM itu sendiri. Banyak lansia sampai hari ini masih memakai kartu model lama, yaitu kartu yang masih menggunakan pita magnetik dan belum menggunakan chip. Mungkin karena kartunya masih bisa dipakai, jadi tidak merasa perlu ganti. Tapi di bawah sistem keamanan baru, kartu tanpa chip makin dianggap berisiko tinggi. Penggunaannya bisa dibatasi di mesin tertentu dan peluang terkena gangguan verifikasi bisa lebih besar. Kenapa? Karena kartu pita magnetik memang jauh lebih rentan disalahgunakan. Ini sudah lama jadi celah yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan. Jadi kalau kartu Anda masih model lama, jangan tunggu sampai kartu itu ditolak mesin atau sampai Anda mengalami masalah, segera datang ke bank dan minta penggantian ke kartu chip. Di banyak bank besar, prosesnya gratis dan kartu baru biasanya bisa digunakan dalam beberapa hari kerja. Kedengarannya sederhana, tapi langkah ini bisa jadi salah satu perlindungan paling penting untuk menjaga tabungan Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang justru sering paling berbahaya, yaitu penipuan yang memanfaatkan kebingungan atas aturan baru. Ini harus dibahas dengan serius, karena setiap kali ada perubahan kebijakan, para penipu biasanya langsung bergerak lebih cepat daripada orang jujur. Mereka tahu masyarakat sedang bingung. Mereka tahu banyak lansia takut rekeningnya diblokir. Mereka tahu ada rasa panik yang bisa dipancing. Dan dari situlah mereka menyerang. Salah satu modus yang ramai dilaporkan adalah penipuan bantuan verifikasi. Skemanya biasanya begini, ada seseorang menelepon atau menghubungi lewat pesan, mengaku sebagai petugas bank, petugas pusat, pihak keamanan, atau bahkan aparat hukum. Nada bicaranya dibuat meyakinkan. Korban diberitahu bahwa ada perubahan aturan baru dan kalau datanya tidak segera diverifikasi,
rekening bisa dibekukan, ATM bisa diblokir, atau dana pensiun bisa terganggu. Setelah korban mulai takut, pelaku meminta PIN, meminta kode OTP, atau menyuruh korban menarik uang tunai untuk diamankan sementara. Tolong ingat baik-baik, itu semua kebohongan. Bank resmi tidak akan pernah meminta PIN. Bank resmi tidak akan pernah meminta kode OTP. Bank resmi tidak akan pernah menyuruh Anda menyerahkan uang tunai kepada siapapun sebagai bagian dari verifikasi. Tidak peduli seberapa meyakinkan orang itu bicara, tidak peduli dia menyebut nama cabang, nomor rekening, atau data dasar Anda, kalau dia meminta PIN, OTP, atau uang tunai, itu tanda bahaya. Titik. Dan justru karena para pelaku tahu banyak lansia takut dengan perubahan aturan, mereka akan memakai alasan-alasan seperti peraturan baru, rekening terindikasi bermasalah, atau verifikasi wajib sebelum 1 April untuk memancing korban agar bergerak tanpa berpikir panjang. Cara terbaik untuk melawan modus seperti ini sebenarnya sederhana, tapi harus disepakati dari sekarang. Buat aturan keluarga. Aturannya cuma satu. Kalau ada siapapun yang mengaku dari bank atau lembaga resmi, lalu meminta data sensitif, meminta uang, atau menekan agar keputusan dibuat saat itu juga, maka jangan lakukan apapun sebelum menghubungi keluarga. Telepon anak, telepon saudara, telepon orang yang dipercaya, jangan malu, jangan takut merepotkan, justru menelepon dulu itulah bentuk perlindungan paling masuk akal. Banyak korban tertipu bukan karena tidak cerdas, tapi karena mereka dipaksa bertindak di bawah tekanan waktu. Pelaku selalu menciptakan rasa darurat. Mereka bilang harus sekarang. Mereka bilang kan kalau tidak dalam 30 menit rekening dibekukan. Mereka bilang ini perintah pusat. Nah, rasa buru-buru palsu itu adalah senjata utama mereka. Orang yang benar-benar resmi biasanya memberi ruang untuk verifikasi. Penipu justru sebaliknya. Mereka ingin Anda panik agar Anda tidak sempat berpikir, makanya peran keluarga sangat besar dalam situasi seperti ini. Tanggung jawab melindungi lansia tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada lansia sendiri. Kalau Anda punya orang tua, kakek, nenek, atau kerabat yang berusia 60 tahun ke atas, ini saat yang tepat untuk duduk bersama mereka dan membicarakan semuanya dengan tenang. Bukan dengan nada merendahkan, bukan dengan gaya seolah-olah mereka tidak mengerti apa-apa, tapi dengan hormat, dengan kasih sayang. Dengan kesadaran bahwa yang sedang kita jaga bukan cuma uang, tapi juga rasa aman dan harga diri mereka. Bantu mereka mengecek apakah data di bank sudah diperbarui. Temani kalau perlu. Pastikan nomor yang terdaftar aktif. Pastikan mereka tahu bahwa kapanpun ada telepon mencurigakan, mereka boleh dan harus minta pendapat keluarga dulu. Kadang perlindungan terbaik itu bukan aplikasi canggih, bukan mesin modern, tapi percakapan keluarga yang tepat pada waktu yang tepat. Selain sisi teknis dan sisi keluarga, ada juga sisi hukum yang perlu dipahami. Disebutkan bahwa pengadilan telah mengeluarkan pemberitahuan resmi yang menegaskan bahwa bank sekarang punya kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah lansia. Jadi ini bukan sekadar imbauan santai, ini dianggap sebagai ketentuan yang mengikat. Kalau bank lalai menjalankan langkah perlindungan, mereka bisa terkena sanksi. Tapi yang sering tidak dibahas adalah sisi lain dari aturan itu, yaitu hak lansia sendiri. Para lansia bukan objek pasif yang hanya harus menerima aturan tanpa penjelasan. Mereka punya hak penuh sebagai nasabah. Mereka berhak mendapatkan penjelasan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami tentang pembatasan atau prosedur yang berlaku pada rekening mereka. Mereka berhak mengajukan keberatan kalau merasa diperlakukan tidak adil. Mereka juga berhak didampingi oleh anggota keluarga atau penasihat hukum saat berurusan dengan masalah perbankan. Ini sangat penting, karena seringkali yang terjadi di lapangan adalah orang tua hanya diberi penjelasan singkat, setengah-setengah, lalu disuruh mengikuti aturan tanpa benar-benar paham. Padahal seharusnya tidak begitu. Sistem perbankan seharusnya melayani nasabah, bukan membuat nasabah merasa kecil, apalagi nasabah itu adalah orang-orang yang selama hidupnya sudah bekerja keras, menabung, dan mempercayakan uangnya kepada lembaga keuangan. Kalau ada pembatasan baru, harus ada penjelasan yang layak. Kalau ada prosedur baru, harus ada pendampingan yang manusiawi, dan kalau ada masalah, harus ada saluran pengaduan yang bisa diakses dengan mudah. Karena itu,
kalau Anda atau keluarga Anda merasa bahwa aturan baru ini diterapkan secara tidak adil, terlalu memberatkan, atau tanpa penjelasan yang memadai, Anda punya hak untuk mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK punya saluran pengaduan yang bisa diakses melalui telepon, email, maupun secara langsung. Dan yang penting, setiap pengaduan wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu. Jadi jangan merasa tidak punya tempat mengadu. Jangan merasa harus diam saja kalau diperlakukan tidak adil. Perlindungan itu tidak cuma datang dari aturan, tapi juga dari keberanian untuk menuntut penjelasan dan menggunakan hak yang memang sudah ada. Sekarang mari kita lihat sedikit ke depan. Perubahan mulai 1 April ini kemungkinan besar bukan akhir, tapi justru awal dari transformasi yang lebih luas. Dalam beberapa tahun ke depan, bisa jadi semakin banyak bank yang beralih ke sistem verifikasi biometrik. Artinya, akses keuangan tidak lagi hanya mengandalkan PIN, bisa masuk ke pengenalan wajah, sidik jari, atau bentuk verifikasi digital lain. Buat generasi muda, mungkin ini terasa biasa. Ya, mereka menganggap semua serba cepat, serba mudah, tapi buat banyak lansia, teknologi baru seperti ini bisa menjadi tantangan besar. Bukan karena mereka tidak mampu belajar, tapi karena tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk membiasakan diri. Karena itulah, adaptasi perlu dimulai dari sekarang, pelan-pelan, tanpa memaksa, tanpa mempermalukan. Mulailah dari langkah kecil. Kalau memungkinkan, belajar cek saldo lewat mobile banking, belajar memahami notifikasi SMS dari bank, belajar mengenali mana pesan resmi, mana pesan mencurigakan, belajar menerima dan memasukkan OTP dengan hati-hati, tapi juga belajar bahwa OTP tidak boleh dibagikan ke siapapun. Dan yang paling penting, mulai tanamkan pemahaman bahwa telepon pintar hari ini bukan sekadar alat untuk menelepon anak atau lihat foto cucu, tapi juga salah satu kunci akses keuangan. Ini memang perubahan besar, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Banyak bank sekarang bahkan menyediakan pelatihan gratis untuk nasabah lansia di kantor cabang mereka. Kalau ada program seperti itu, manfaatkan. Jangan merasa malu. Jangan merasa terlambat, karena menjaga kemampuan mengakses keuangan sendiri adalah bagian dari menjaga kemandirian. Di ujung semua pembahasan ini, ada satu hal yang harus kita pegang baik-baik. Perubahan memang bisa menakutkan, apalagi kalau yang berubah adalah sesuatu yang sangat mendasar, seperti cara kita mengakses uang sendiri. Wajar kalau orang tua merasa khawatir, wajar kalau ada rasa bingung, tapi yang paling berbahaya adalah kalau rasa takut itu membuat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Yang dibutuhkan sekarang bukan panik, tapi langkah yang tenang dan terukur. Datang ke bank, cek data, pastikan nomor telepon aktif, tanyakan batas transaksi, tanyakan apakah kartu ATM sudah harus diganti, tanyakan bagaimana prosedur verifikasi untuk nasabah lansia. Kalau perlu, daftarkan kontak darurat, bicarakan semuanya dengan keluarga. Simpan nomor orang yang bisa dihubungi kalau sewaktu-waktu bingung. Dan ingat satu aturan yang tidak boleh pernah dilanggar. Jangan pernah memberikan PIN atau kode OTP kepada siapapun dalam keadaan apapun. Karena pada akhirnya, uang yang ada di rekening itu bukan uang sembarangan. Itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Itu hasil bangun pagi, pulang sore, menahan keinginan, menabung sedikit demi sedikit, melewati masa sulit, dan bertahan hidup. Jadi tidak boleh ada siapapun yang seenaknya menghalangi akses terhadap uang itu. Bukan penipu, bukan sistem yang buruk. Dan bukan juga kurangnya informasi yang sebenarnya bisa dicegah kalau kita bergerak dari sekarang. Dengan memahami perubahan ini, dengan memperbarui data, dengan mengantisipasi risiko, dan dengan membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, para lansia bukan cuma melindungi uang mereka, mereka juga menunjukkan bahwa lansia Indonesia bukan kelompok yang lemah, bukan kelompok yang mudah diperdaya, dan bukan kelompok yang bisa dipinggirkan begitu saja. Mereka adalah warga yang punya hak, punya pengalaman hidup, punya martabat, dan layak diperlakukan dengan hormat. Jadi tolong jangan simpan informasi seperti ini untuk diri sendiri. Sampaikan ke orang tua, sampaikan ke pasangan, sampaikan ke saudara, kirim ke grup keluarga, bicarakan di rumah. Karena seringkali perbedaan antara orang yang selamat dari penipuan dan orang yang jadi korban itu cuma satu. Apakah dia sempat mendengar peringatan yang tepat sebelum semuanya terlambat? Dan kalau hari ini kita bisa jadi orang yang menyampaikan peringatan itu sekecil apapun, maka itu sudah sangat berarti. Sebab perlindungan terbaik sering dimulai bukan dari aturan yang rumit, tapi dari kesadaran, kesiapan, dan kepedulian satu sama lain. Jadi sebelum 1 April benar-benar datang, jangan tunda.
Cek, pastikan, pahami, dan lindungi diri Anda serta orang-orang yang Anda sayangi. Karena rasa aman itu tidak datang sendiri, rasa aman dibangun, dan langkah membangunnya dimulai dari sekarang.